Tahukah kamu, pembangunan pemuda merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia sedang mengalami fenomena bonus demografi, di mana terdapat jumlah penduduk berumur produktif yang besar. Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, pemuda berperan penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pemuda perlu ditopang oleh beragam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pemuda dan berbasis pada data dan informasi. Karena itu, Bappenas bersama dengan Kemenko PMK, Kemenpora, dan didukung oleh United Nations Population Fund telah menyusun Indeks Pembangunan Pemuda atau Youth Development Index yang berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional maupun daerah untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda. IPP tahun 2017 dibangun dalam kerangka 3 lapisan pemuda dan memiliki 5 domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP berupaya untuk memberikan informasi berharga tentang pembangunan pemuda, sekaligus menjadi suatu tolak ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah. IPP merupakan hasil dari kolaborasi berbagai kementerian dan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan pemuda sendiri sebagai bagian terpenting. IPP menggambarkan bahwa pembangunan pemuda di tanah air mengalami sejumlah kemajuan di beberapa domain dan indikator. Secara keseluruhan, IPP Indonesia meningkat dari 47,33 poin pada tahun 2015 menjadi 50,17 poin pada tahun 2016. Namun, kerja keras dan kerjasama dengan berbagai pihak masih dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut beberapa temuan kunci dalam IPP. Domain pendidikan memiliki nilai indeks terbaik di antara domain IPP lainnya dalam 2 tahun berturut-turut. Domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan yang terbesar. Peningkatan ini terjadi karena perbaikan indikator perkawinan usia anak dan pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Domain lapangan dan kesempatan kerja masih membutuhkan perhatian khusus karena domain ini adalah domain terlemah sepanjang 2 tahun. IPP juga mengukur kemajuan pembangunan pemuda di tingkat provinsi. Sebagian besar provinsi mengalami kemajuan. Pada IPP 2016, 30 provinsi tercatat mengalami perubahan positif dan daerah istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama. Kesenjangan pembangunan pemuda antar provinsi semakin mengecil. Artinya, pembangunan pemuda di berbagai provinsi bergerak dinamis. 6 provinsi melakukan lompatan besar. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan menurunnya tingkat kesakitan pemuda dan kehamilan remaja. IPP diharapkan tidak hanya dipandang sebagai suatu tinjauan rinci tentang situasi pemuda di Indonesia, namun juga sebagai titik awal untuk mengukur keadaan saat ini, serta dampak berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pembangunan pemuda. Bersama, kita perlu menarik pelajaran dan pengalaman dari IPP ini. Kedepannya, dibutuhkan intervensi kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang luas, serta kesadaran bahwa pentingnya untuk menempatkan pemuda sebagai subjek dan aktor utama agar pemuda Indonesia dapat memainkan peran bagi dirinya, juga bagi Indonesia kini dan nanti.